Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Putri Sapika Ramadhani, kedua Muhammad Nova Hizbullah, ketiga Repangga Cendikia Wardani, dan yang keempat Peti Wahyu Wardani. Kami dari kelas Sistem Mikroprosesor dan Mikrokontroler kelas B. Selanjutnya kami ingin mempresentasikan modul 2 yang berjudul Timer Counter. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Kita langsung ke aplikasi saja. Pertama buka aplikasi Microchip Studio, lalu ketik New Project. Ini kita ambil AVRR Assembly Project. Lalu kita akan ganti nama file yang kita gunakan ini. Kita ketik saja tugas seismik. Oke, lalu tekan OK. Nah, di sini kita menggunakan ATmega 328P. Bentar. Nah, ini lalu tekan OK. Ini bisa dihapus saja bagian pertama. Sebelumnya kita tekan ini non 1 untuk mengaktifkan simulasinya, simulator. Kita kembali ke main ASM. Sebelumnya di sini kami juga sudah menyiapkan codingan yang akan kita gunakan. Ini kita copy saja. Lalu kembali ke aplikasi Microchip. Nah, di sini ada codingan yang telah kita siapkan. Oke, selanjutnya untuk fungsi setiap codingannya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini Muhammad Nova Hizbullah 542145 izin menjelaskan tentang program assembly-nya. Oke. Dimulai dari label start. Di sini kita clear register 16 dan 18 untuk memastikan bahwa bit di dalamnya itu tidak ada yang bernilai 1 terlebih dahulu. Ya. Lalu kita outputkan ke DDRC. Lalu, nah ini kita outputkan ke DDRC, sementara R16 itu nilainya 0 ya. Untuk tiap bitnya, ini untuk mengubah nilai DDRC tadi di bit yang akan kita gunakan sebagai input. Nah, setelah itu LDI R16 0x20 0x20 baru kita outputkan ke DDRD. Nah, ini yang sebagai outputnya. Kalau yang tadi yang sebelumnya tadi itu sebagai input, berarti di sini kita dapat simpulkan bahwa di port C itu sebagai inputnya, port D sebagai outputnya. Lalu kita clear lagi. Lalu kita outputkan lagi ke port D-nya. Tadi biar karena port D-nya tadi kan sebagai output ya. Jadi nilai awalnya 0. Lalu kita ganti pakai register 17 ya. Register 17 0x21 ini untuk mengatur timer control register di 0A ya, di AVR, maksudnya Atmega 328P. Itu kan ada register buat kontrol timer sama atau counternya itu kan. Nah, ini kita masukin nilainya nih sesuai datasheetnya. Lalu di TCCROB-nya juga kita atur ya dengan nilai 0x02. Itu bit kedua ya, bit kedua dari register TCCROB. Nah, lalu itu kan tadi timernya udah di set. Timer udah di set, terus apa namanya? General IO-nya juga udah di set ya kan. Selanjutnya kita masuk ke proses compare match dari timernya. Nah, ini di OCROB kita kasih nilai R18. Ya, kenapa kita pakai OCROB? Karena
di pin yang atau port yang kita gunakan itu output compare-nya itu adalah yang 0B, bukan yang 0A. Dan kebetulan di sini juga kita pakai timer 0 ya. Selanjutnya ini kita cek di pin C itu nilai dari push button-nya itu apa. Nah, ini CPI ini buat ngetes ya, bukan ngetes sih, ngecek, mengcompare apakah nilainya sama dengan 0x02. Bila iya, berarti kita akan kita akan branching ke increase brightness-nya. Nah, kalau nilainya 0x01, berarti kita branch ke decrease brightness. Oke, di sini di increase brightness kita meningkatkan kecerahan dari LED ya dengan teknik PWM. Nah, di increase brightness di sini R18 255-nya. Jadi register 18 kita muat dengan nilai 255. Oke, untuk yang decrease brightness itu nilai buffernya itu 8 ya. Jadi di increase brightness ini maksudnya R18255 ini adalah nilai buffernya. Jadi kita increase terus nilai R18-nya sampai nilainya mencapai 255. Ya, karena ini kan registernya 8 bit ya. Jadi nilai maksimumnya sampai 255. Nah, kalau udah mencapai nilai maksimum, nanti kita kembali ke label loop. Ya. Untuk yang decrease brightness ini buffernya 8. Nah, ini kita kurangin terus nilai R18-nya sampai nilai mencapai 8. Oke. Nah, kalau udah mencapai 8, nanti break ke loop. Nah, nilai dari R18-nya akan ditaruh lagi ke OCROB di output compare registernya. Nah, untuk yang di bagian start tadi ya, ada clear R16, R18, itu sebenarnya kalau mau dihapus juga nggak apa-apa, karena di awal-awal kerja dari microcontrollernya itu pasti semua registernya 0 ya. Pasti ya, initial conditionnya pasti 0. Ya, sampai situ saja untuk yang codingannya, tapi ini bisa ditingkatkan lagi ya di bagian increase brightness dan decrease brightness-nya. Mungkin bisa dibentuk menjadi subroutine ya, bukan sekedar pakai rjam ya, tapi pakai instruksi call biar lebih lebih efektif lagi kerja instruksinya. Oke. Jadi nanti output dari program ini ya, ketika push button 1 misalnya itu ditekan, nanti LED-nya bakal nyala. Tapi kalau misal push button yang lain kita tekan, maka nilai kecerahan LED-nya akan berkurang gitu. Ya, baik, sampai situ untuk penjelasan tentang programnya. Saya kembalikan ke Revangga. Oke, baik. Untuk selanjutnya ya, untuk bagaimana cara mengupload ke Arduino, pertama kita debug dulu. Debug ini berfungsi untuk menjalankan codingan ini, apakah dia ada error atau tidak. Lalu kita ke tools, external tools, nah diatur seperti ini. Lalu ke build, di build ini digunakan untuk memasukkan source code ini ke dalam Arduino. Nah, untuk video lebih lengkapnya, simulasinya akan disampaikan setelah video ini. Sekian, terima kasih.